Selamat pagi. Hai Pak. Apa kabar? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabar? Luar biasa. Baik, terima kasih. Nah, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita, maka terlebih dahulu kita akan menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kiranya pelajaran yang sebelumnya dan kegiatan saat ini bisa diberkati oleh Tuhan dan bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Maka kami minta kesediaan di antara anak kami kelas 8 untuk membantu kita dalam doa. Dipersilakan. Mari kita berdoa sesuai agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nah, sudah memandu kita dalam doa. Maka sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, maka Bapak akan mengabsen anak kami. Andrian Pebulu, Hai Pak. Arnoius Agule, Hai Pak. ya. Desti Barubu, Hai Pak. Eldoris Gule, Hai Pak. Elias Elman ya, Gule, Hai Pak. Fiberman Barubu, Hai Pak. Intan Hulu, Hadir Pak. Indah Gule, Hadir Pak. Novita Trimei Barubu, Hadir Pak. Nuahi Gule, Hadir Pak. Oktorisman Barubu, Hadir Pak. Polikarpus Deli, Hadir Pak. Sri Mejai, Hadir Pak. Triswin Gule, Hadir Pak. Melvin Gule, Wisdom Barubu, Hadir. Yuliani Gule. Berarti hadir semua ya, tidak ada yang absen ya. Hadir. Baik, sebelum kita akan melangkah lebih lanjut, maka terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan bahwa pada kesempatan ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal. Dalam hal ini tujuannya adalah mampu memahami pentingnya perilaku sopan santun. Dan seterusnya tujuannya yang kedua mampu belajar berperilaku sopan santun. Dan tujuan berikut adalah anak kami mampu menampilkan perilaku sopan santun baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan di mana anak kami akan berada. Perilaku sopan santun itu harus bisa ditampilkan. Nah, jadi itu tujuan yang Bapak harapkan dalam kegiatan bimbingan kali ini. Jadi topik kegiatan kita pada kesempatan ini adalah peserta mampu memahami pentingnya sikap sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu topik yang akan kita bahas dan kita akan bahas nanti dalam ruang diskusi setelah Bapak menjelaskan materi yang akan dipelajari pada saat ini. Nah, jadi setelah itu nanti kita akan membentuk kelompok. Kita akan membentuk kelompok bentuk menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok nanti akan mempunyai tugas yaitu memahami materi yang sudah Bapak bagikan, yang seharusnya ini Bapak tampilkan melalui proyektor, melalui media PowerPoint, melalui tayangan. Tetapi karena fasilitas kita di sini tidak ada, maka hanya seperti ini yang bisa Bapak berikan kepada kami berupa hasil print out daripada PowerPoint. Nah, jadi setelah itu nanti anak-anak kami akan setelah mengamati, anak kami berdiskusi
terkait dengan hal-hal yang masih belum Anda pahami atau anak kami ragu-ragu pengertiannya, dan memberikan tanggapan jika kelompok lain menyampaikan kesimpulannya, mempresentasikan tugasnya, maka kelompok lain akan menanggapinya, dan kelompok yang dilemparkan pertanyaan maka akan menjawab pertanyaan daripada kelompok yang lain. Begitu seterusnya sampai selesai. Baik, sebelum kita lanjutkan, maka kegiatan ini akan kita laksanakan selama 45 menit. Ini waktu cukup lama. Apakah anak kami bersedia mengikuti kegiatan ini selama 45 menit? Sedia. Sekali lagi, apakah anak kami bersedia? Sedia. Terima kasih kesediaannya akan mengikuti kegiatan bimbingan kelas kali ini. Baik, hasil printout sudah Bapak berikan dan anak kami mungkin sudah menerimanya, dan Bapak akan menjelaskan secara singkat, dan anak kami nanti akan membahas lebih dalam kegiatan diskusi kelompok. Jadi di lembaran pertama bagian A itu pentingnya perilaku sopan. Mungkin materi ini tidak pernah anak-anak kami pelajari dari Bapak Ibu dan lain, atau ada yang pernah pelajarinya? Tidak ya. Baik. Sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari. Karena dengan menunjukkan sikap santunlah seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat dia berada. Nah, jadi karena kita ini adalah makhluk sosial, artinya makhluk sosial ini tidak bisa hidup sendiri, hidup ketergantungan kepada orang lain. Nah, jadi tentu di mana kita akan berkunjung, bersosialisasi atau bersosialisasi di tempat lain, maka kita pasti akan menemukan bertemu dengan orang lain. Maka tentu di sana karakter yang kita tampilkan, perilaku yang kita tampilkan adalah perilaku yang sopan, ya kan? Nah, tentu ketika Anda berkunjung di suatu tempat lalu tingkah laku Anda juga tidak sopan, tidak punya etika, maka Anda pasti akan dibenci, tidak disenangi. Tetapi sebaliknya, jika Anda juga sopan dalam situasi kunjungan Anda, situasi sosialisasi Anda kepada sesama Anda, kepada sesama sebaya Anda, ataupun kepada orang yang lebih dewasa dengan Anda, maka Anda pasti akan diterima dengan baik. Nah, seperti itu kan? Atau ada yang mengatakan ketika kita ya sudah sopan, sudah baik kepada orang lain, sudah menghargai, lalu tiba-tiba kita ditendang, tiba-tiba kita dimaki, tiba-tiba kita diusir. Ada yang mengatakan itu pernyataan yang benar? Tidak kan? Tidak kan? Betul kan? Nah, jadi makanya materi ini mengajarkan kita bahwa pentingnya perilaku sopan dan dalam hidup. Nah, itu alasannya. Nah, jadi mungkin Anda sudah melihat gambar di slide yang pertama itu adalah apa itu, menggambarkan apa? Jabat tangan kan? Jabat tangan kan? Nah, itu sebuah tampilan perilaku sopan santun. Ada? Kita pun di sini sudah diajarkan kan? Itu 5S katanya ya. Apa itu? Senyum, sapa, salam. Sekali ibu kita serentak. Apa yang pertama? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Sudah terlaku. Katanya belum dipelajari, tetapi sudah dilaksanakan di sini, ya kan? Nah, jadi itu bagiannya. Maka sebenarnya
Anda sudah melaksanakannya yang perilaku seperti ini. Nah, yang kedua adalah belajar untuk berperilaku sopan santun. Belajar berperilaku sopan santun. Sebenarnya kita ini sudah diajari dari kecil. Saya rasa tidak ada orang tua yang mengajarkan kita hal-hal yang tidak sopan kan, tidak punya etika kan. Orang tua tidak pernah mengajari kita mati kan? Tidak. Ataupun orang tua tidak pernah mengajari kita mengusir tamu yang mengumpul kita di rumah. Tahu ada? Tidak. Bagaimana kita? Bapak pernah ngajari bahwa kalau tamu ada orang yang bertamu di rumah kita, Anda usir dan ambil barang usir dia. Ada? Tidak. Tidak kan? Nah tentu sejak kecil kita sudah diajari oleh orang tua bahwa kita harus berperilaku sopan kepada siapa apapun kan. Nah tentu hal-hal yang perlu kita lakukan untuk belajar sopan santun itu ada dalam materi. Nah yang pertama adalah senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Itu di nomor urut 5 tadi sesuai dengan 5S tadi ya, yang sudah terbiasa kita laksanakan di sini setiap pagi, ya kan? Nah, jadi senyum, sapa, salam, dan sopan serta santun. Nah, itu gambar. Nah, kita mungkin sebelum pergi ke sekolah, maka mereka pamit kepada orang tua dengan menampilkan perilaku sopan. Nah, jadi begitu juga anak kami di rumah seharusnya seperti itu. Artinya walaupun nanti siang ataupun sore ketemu kepada orang tua, tetapi budayakan perilaku salam. Sebelum berangkat ke sekolah, izin kepada orang tua, pamit, Pak, maaf, saya pergi ke sekolah. Dan bukan hanya itu, disalam, dibiasakan. Jadi, sapa, seperti ketika Anda bertemu dengan sesama manusia di jalan, di mana Anda bertemu siapapun, disapa. Itu kan bukan apa namanya beban yang berat, ya kan? Bukan beban yang berat untuk menyapa orang. Kalau kita di Nias ini kan mengatakan kan ya bobo Pak. Kalau bukan di orang Nias ya udah selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, permisi. Ya seperti itu kan? Iya. Nah, jadi artinya santun. Jadi kalau dilakukan seperti ini, selamat pagi Ibu, selamat pagi Pak, selamat pagi Kakak. Bisa juga tidak tertutup juga kemungkinan kepada adik-adik di rumah. Artinya dengan kita menghargai mereka, maka sama halnya kita mengajari mereka. Dengan kita sudah membiasakan mereka sopan, maka di kemudian hari mereka akan selalu menghargai kita. Itu bukan dari kerugian ketika kita menghargai orang yang lebih rendah dengan kita. Nah, seterusnya bagian berikutnya adalah patuh terhadap orang tua. Itu bagian daripada sopan santun. Sudah nantinya ini hal-hal yang perlu kita lakukan untuk belajar berperilaku sopan santun. Patuh terhadap orang tua. Ya tentu kalau kita tidak patuh terhadap orang tua kan dari awal kita ini ada karena siapa? Karena orang tua. Kita bisa belajar di sekolah menengah pertama ini karena orang tua. Anda punya pakaian seperti ini karena siapa? Orang tua. Orang tua kan? Iya. Nah, segalanya adalah orang tua. Tentu kita harus patuh. Apa perintah, apa yang diinginkan orang tua, Pak, ikuti aturan main yang sudah dibuat. Karena orang tua lebih tahu dari kita. Nah, kalau istilah di sini sama kita, mereka lebih banyak, sudah lebih bergudang-gudang, mereka sudah makan garam dibanding kita.
Mungkin kita baru beberapa kilo sudah kita makan garam. Sementara orang tua bertonton karena sudah mereka makan. Nah, jadi maka pengalamannya jauh lebih tinggi dari kita. Maka kita harus patuh terhadap orang tua. Nah, seterusnya iman dan takwa. Nah, perilaku iman dan takwa dapat disederhanakan dalam bentuk dan sikap yang selalu ingat eling kepada Tuhan bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan. Oleh karena itu harus percaya akan adanya Tuhan, dan demikian kita harus taat terhadap perintah dan larangan Tuhan. Dan apa pikirku, perilaku seperti itu adalah bagian daripada perintah Tuhan. Ajaran yang mengajarkan dalam agama Kristen bahwa hormati orang tua. Dalam ajaran apa itu? 10 perintah Allah. ayat nomor kelima. Apa katanya? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lancar umurmu di bumi dengan Allah kepadamu. Oke. Kalaupun yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, dengan Allah ada lain. Menurut Tuhan kita tidak boleh ada Allah lain yang disembah. nah itu di sini tertuang ini namanya tadi iman dan takwa. Nah, artinya berperilaku sopan santun dalam hal iman dan takwa tadi, kita menjunjung tinggi ajaran-ajaran agama yang kita anut. Seperti itu kan? Untuk apa kita meyakini sebuah agama kalau kita tidak menaati aturan itu? Seperti itu kan? Artinya semua manusia ini meyakini sesuatu ada targetnya, ada harapannya, seperti itu kan. Tentu ada yang diimani. Nah, ibarat kalau di gereja, sementara kita adalah contohnya orang Kristen, orang Islam, kita masuk ke tempat ibadah itu memaki-maki, berteriak. Seharusnya yang diharapkan gereja tidak seperti itu. Nah, tentu dengan kita sudah punya pendidikan seperti itu, kesempatan untuk menuntut ilmu dalam sisi sekolah menengah pertama seperti ini, maka kita belajar berperilaku sopan santun dalam iman dan takwa kepada Tuhan, karena pemilik hidup ini adalah Tuhan. Nah, jadi semua manusia di dunia ini, semua yang ada di dunia ciptaan, maka perlu juga kita hargai. Nah, jadi seterusnya hormat kepada guru. Sudah kalian lihat kan gambar bapak guru itu di pantai. Jadi hormat kepada guru. Kami juga hormat kepada guru kami itu, bukan hanya kalian. Kita ini bergantian. Kami juga pernah berjalan seperti ini. Seperti kalian ini, yang pernah SD, SMP, SMA. Begitu kalian, suatu saat nanti kalian akan mengetahui seperti apa jika siswa tidak menghargai seorang guru. Ketika Anda menjadi seorang guru ke depan nanti, lalu siswa kalian tidak menghargai Anda di depan kelas, maka baru Anda terpikir, oh seperti ini kemarin nih efek perbuatan saya yang saya lakukan ketika guru sedang mengajar. Nah, jadi itu namanya penyesalan. Makanya sebelum Anda menyesal itu, maka sejak kini Anda berlatih diri, belajar untuk berperilaku sopan. Nah, seterusnya dan menghormati saudara tua. Nah, ini saudara tua ini siapa? Menurut Anda, saudara tua ini? Abang, kakak. Siapa si Doris ya? Saudara ini, saudara yang lebih tua ini siapa? Abangnya. Oke. Ada yang berkomentar lain? Memang itu dia ya. Namanya saja saudara tua. Artinya lebih tua dari kita. Itu mereka itu adalah abang kakak.
itu sudah hal yang wajib. Atau ada yang bilang itu bukan hal wajib untuk menghormati saudara tua dari kita? Tidak kan? Semuanya kita setuju itu kan? Kita harus menghormati mereka, menampilkan perilaku sopan santun ketika bertemu dengan mereka. Dan bukan hanya itu saja, mungkin jika mereka meminta kita untuk mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, maka kita harus mengikutinya. Karena kita juga nanti suatu saat kita akan membutuhkan mereka yang seperti itu kan. Nah, seterusnya menghormati para pemimpin, sudah wajib menghormati para pemimpin. Seperti kepala dusun, seperti kepala desa, nah, kan? Seperti para lektor kalau Katolik ya. Kalau di Kristen Protestan pendeta dan sebagainya. Nah, jadi wajib itu mereka itu adalah pemimpin agama, pemimpin desa, pemimpin dusun, seperti itu. Nah, tentu kalau tidak kita menghormati mereka, kita tidak menampilkan perilaku sopan ketika kita membutuhkan mereka dalam urusan administrasi, contohnya kepala dusun. Maka jangankan dia merespon dengan baik, ya, ataupun membantu kita, biasa saja nanti dia katakan, mohon maaf dulu Pak ya, saya sibuk, masih banyak pekerjaan saya dulu izin. Nanti saya kembali Bapak, kapan kita akan bertemu lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak sampaikan. Nah, itu efek ketika kita tidak menampilkan perilaku sopan santun kepada pemimpin dusun. Begitu juga kepada kepala desa, begitu juga kepada pemimpin yang lain. Nah, seterusnya adalah memanfaatkan alam secara wajar. Nah, karena tumbuh-tumbuhan ini adalah jantung dunia. Ketika kita sembarangan menghancurkan tumbuh-tumbuhan ini, pohon-pohon di level kita ini, maka namanya saja jantung. Kalau sempat jantungnya rusak, maka badannya pasti mati, ya kan? Iya. Ibarat kalau siapa namanya? Ini ada virus siapa nih? Si Indah jantung gimana? Mati kok berarti. Ya kan? Hancur nyawam, melayang nyawam. Nah, begitu Bu ilustrasi jika Anda merusak pohon sembarangan, melakukan penebangan sembarangan, membakar hutan. Nah, jadi rusaklah jantung dunia. Nah, seterusnya kita tanah air. Wajib kita tanah air. Kenapa harus kita tanah air? Karena ketika kita bukan di tanah air ini, tanah dan air. Jadi beda artinya juga tanah dan air. Tapi kalau beda juga kalau kan dibilang tanah air, artinya negara mencintai bangsanya sendiri. Jadi coba Anda bayangkan jika Pak Jokowi mengatakan kepada Pak Presiden, karena Anda tidak sopan, tidak mencintai tanah air Anda, maka silakan Anda pergi dari Republik Indonesia. Artinya kenyamanan yang Anda nikmati di tempat Anda saat ini tidak senyaman ketika Anda di luar negeri sana. Tidak ada sebebas Anda di sini. Nah, jadi apapun ceritanya tanah air ini harus kita cintai, karena ini adalah perjuangan para pahlawan dulu. Sehingga kita bisa merdeka, bisa kita menikmati segala hasil kerja keras kita, hasil dari kita bisa kita nikmati sendiri tanpa ada paksaan dari para penjajah.
Nah, seterusnya adalah menghormati sesama. Nah, jadi sesama manusia ini tak memandang tipe orang. Artinya, contohnya si siapa namanya ini? Siapa? Suaranya. Yuliani, seperti si Yuliani. Seperti si Yuliani. Karena dia ketemu dengan seorang nenek di sana. Nenek yang sedang memakai tongkat, buku, tapi pakai baju yang tidak karuan. Maka si Yuliani melewati saja nenek tadi tanpa menghentupkan sapaan. Ya kan? Artinya si Yuliani memilah. Berarti orang-orang yang dihargai mungkin orang-orang yang bijak. Mungkin teman-teman dari sekolah, mungkin hanya kepala desanya. Kalau dia ketemu sama kepala desanya, selamat pagi Pak Kades. Kalau dia ketemu dengan nenek-nenek, apa nenek-nenek? Dia apa namanya berjalan kencang si Yuliani untuk menjauh dari nenek-nenek tadi, karena si Yuliani berpikir bahwa nenek tidak perlu dihargai lagi. Tidak. Artinya ini situasi seperti itu suatu saat nanti kita akan pasti jalani. Jika juga Anda sampai ke umur seperti nenek yang Bapak ilustrasikan tadi, maka Anda akan seperti itu nanti. Anda akan butuh saatnya. Ada saat nanti Anda butuh ketika Anda masuk ke umur lansia, sudah lansia. Maka kita tidak perlu membedakan. Artinya kalau sudah kita mulai belajar berperilaku seperti itu, maka jangan pandang dulu. Jangan Anda menilai siapa yang harus disapa, siapa yang harus dihargai. Sesama manusia katanya. Artinya semua manusia di dunia ini, semua harga dirinya, semua martabatnya tidak sama. Hanya saja kadang membedakan dari sisi ekonomi, dari sisi derajat sosialnya dan sebagainya. Nah, jadi seterusnya adalah menghargai kedudukan setiap insan. Nah, jadi hampir sama seperti penjelasan tadi bahwa kita ini adalah insan yang diciptakan oleh Tuhan, punya harga diri masing-masing, punya hak masing-masing, punya kewajiban masing-masing. Maka tidak mesti kita memilah-milah karena saya adalah anak pendeta, karena saya adalah anak orang kaya, maka Anda tidak perlu bergaul dengan saya. Itu tidak boleh. Jadi ketika Anda lakukan, maka Anda masih belum dapat perilaku sopan santun. Nah, seperti itu penjelasan terkait dengan materi. Maka kegiatan seterusnya dan selanjutnya adalah seperti yang telah Bapak sampaikan tadi. Kita akan kegiatan ini metodenya adalah diskusi kelompok. Maka kita akan membentuk kelompok untuk membahas materi yang masih belum jelas atau ragu-ragu dengan penjelasan Bapak tadi. Dan silakan anak-anak kami membentuk kelompok di sebelah kanan ya, dan sebelah kanan Bapak bagi empat lebih, 1, 2. Ini 5 orang. Ini si ini atau ini masuk di sini. Nah, seterusnya ini kelompok 1, kelompok 2. Jauh itu. Nah, ini ketua masuk di sini. 1, 2, 3. Jangan terasa mengacu, mendukung yang sudah.
Kelompok satu sudah siap? Siap. Sampai ke bulan ya, kelompok satu. Sampaikan kesimpulan kelompok satu. Jangan berdiri. Pentingnya sopan santun dalam kehidupan sehari-hari karena merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari. Ya. Jadi kalau ada kelompok lain yang memberikan pertanyaan di kelompok satu, disiapkan pertanyaannya, nanti disampaikan setelah kalian semua menyampaikan kesimpulan masing-masing ya. Nanti dulu pertanyaannya disampaikan dulu kesimpulan dari kelompok dua. Itu tadi kesimpulan dari kelompok satu. Kesimpulan dari kelompok dua silakan. Kesimpulan dari kelompok kami adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mulai belajar dan berperilaku sopan, yaitu yang pertama patuh terhadap orang tua, dan kedua hormat kepada guru. Oh, silakan. Baik, terima kasih. Kelompok tiga. Kesimpulan kelompok tiga apa? Kesimpulan kelompok kami yaitu sopan santun patutlah dilakukan sesuai dengan tuntutan lingkungan tempat kita berada, yaitu menghormati para pemimpin, menghormati sesama. Oh, baik, terima kasih. Kelompok empat ada kesimpulannya? Kesimpulan dari kelompok kami kelompok 4 itu sikap sopan santun patutlah dilakukan di mana saja tempat kita berada, sesuai dengan kebutuhan lingkungan, tempat, dan waktu, karena sopan santun bersifat relatif di mana yang dianggap sebagai norma sopan santun dalam lingkungan rumah, sekolah, pergaulan, dan sebagainya. Contohnya itu cinta tanah air, memanfaatkan alam sewajarnya, menghormati sesama. Baik, terima kasih. Jadi tadi tampilan kelompok satu, kesimpulan dari kelompok satu. Kalau ada pertanyaan kelompok pada kelompok satu apa yang mungkin Anda sampaikan, silakan. Apa alasan kelompok 2 mengatakan Kelompok sopan satu. bagian? Kelompok satu. Apa alasan kelompok 1 mengatakan sopan bagian perbuatan yang diharapkan oleh orang tua dan guru di sekolah? Baik, silakan. Kelompok satu. Itu pertanyaan dari kelompok dua, silakan ditanggapi. Karena dengan menunjukkan sikap santunlah seseorang dapat menghargai dan senang keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun dia berada. Bagaimana kelompok dua? Sudah berterima? Kelompok tiga ada pertanyaan di kelompok satu dan kelompok dua? Tidak ada. Kelompok 4 ada pertanyaan? Tidak. Atau kelompok 1 ada pertanyaan di kelompok 2? Silakan di kelompok 2 pertanyaannya. Apa alasan kelompok 2 mengatakan sopan bagian dari perbuatan yang diharapkan oleh orang tua dan guru di sekolah? Silakan kelompok 2 tanggapi. Karena dengan menunjukkan sikap santun, orang tua dan bapak ibu guru di sekolah mendoakan kita kiranya segala cita-cita yang kita rencanakan dapat terkabulkan. Jadi begitu penjelasan dari kelompok 2, kelompok 1 bagaimana?
Ada lagi yang mungkin yang ditanggapi atau ditanyakan kepada kelompok 3? Ada? Nah, silakan. Dari kelompok 4 ya, ada pertanyaan kepada kelompok 3 ini ya. Apa saja contoh yang bisa kelompok 3 berikan dalam hal sopan santun harus diterapkan di mana? Silakan kelompok 3. Contohnya seperti di dalam lingkungan rumah, baik di dalam maupun di luar lingkungan rumah, maka sopan santun yang harus diwujudkan antara lain menghormati orang tua, seperti tingkah laku yang baik, berbicara dengan lemah lembut, berkata jujur, tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakitkan perasaan seperti suka berbohong dan tidak mendengarkan nasihat. Bagaimana kelompok 4? Sudah? Sudah pas ya? Nah, jadi demikian, karena tidak ada pertanyaan dan tidak ada tanggapan dari kelompok lain, maka Bapak minta kesediaan di antara kalian yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini. Siapa? Oh, sudah. Baik, kesimpulan secara umum adalah sopan santun merupakan wujud penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari, karena dengan menunjukkan sikap santunlah seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial di manapun tempat dia berada. Dalam hal ini, sopan santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sikap sopan santun patutlah dilakukan di mana saja tempat kita berada, sesuai dengan kebutuhan lingkungan, tempat, dan waktu, karena sopan santun bersifat relatif, di mana dianggap sebagai norma sopan santun dalam lingkungan rumah, sekolah, pergaulan, dan sebagainya. Contohnya seperti di lingkungan rumah, baik di dalam maupun di lingkungan rumah. Maka sopan santun yang harus diwujudkan antara lain menghormati orang tua, seperti tingkah laku yang baik, berbicara dengan lemah lembut, berkata jujur, dan tidak melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan, seperti suka berbohong dan tidak mendengar nasihatnya. Menyayangi adik, kakak, saudara, dan seluruh keluarga dengan cara bertutur kata yang baik, tidak berkata kasar, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh anggota keluarga. Menghormati para tetangga yang berada di sekitar rumah dengan sering bertegur sapa, tidak saling bertemu, dan saling tolong menolong di saat sedang ada yang membutuhkan. Mungkin sekian kesimpulan secara umum. Baik, terima kasih. Jadi kami mungkin sudah mendengarkan kesimpulan secara umum dan materi yang sudah Bapak bagikan. Silakan Anda pelajari lagi di rumah, biar Anda bisa menampilkan seperti apa itu perilaku sopan santun yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan sehari. Nah, jadi demikian pertemuan kita pada kesempatan ini, dan Bapak mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah akan diberikan untuk Bapak bisa gunakan untuk kegiatan bimbingan klasikal, dan kita akan melaksanakan kegiatan ini di hari yang akan datang. Dan sebelumnya Bapak meminta tanggapan dari anak kami setelah mengikuti kegiatan bimbingan klasikal ini. Bapak, apakah anak kami, apa yang anak kami rasakan? Apakah Anda senang atau tidak senang? Setelah mengikuti, bagaimana? Apakah Anda senang? Senang. Terima kasih. Dan apakah anak kami bersedia jika Bapak akan melaksanakan kegiatan seperti ini di hari yang akan datang? Bersedia. Terima kasih. Baik, sebelum kita akan berpisah-pisah di tempat ini, dan mungkin
Hanya kami akan berikut, maka kita kembali menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapa meminta kebenaran kami untuk membantu kita dalam doa. Siapa? Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita serahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa kita dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Demikian pertemuan kita. Selamat siang. Siapa?